Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan lagi ya Mbak Mas. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan ya. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi, jadi sangune kita apa? Ya sangune ya takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat dan ibadah yang hukumnya wajib ya. Ingat, Rasulullah bersabda, amal yang paling pertama dihisab adalah sholat ya. Kaifa sholatukum, bagaimana sholat Anda ya. Jadi memang harus benar-benar sholat ditunaikan ya. Kemudian yang ketiga adalah mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Tidak hanya sholat ya, sedekah itu juga sangat perlu ya. Kita harus membantu satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang pasti butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu kita harus bersedekah. Sedekah yang paling murah adalah apa ya? Senyum. Ya, senyum itu adalah sedekah yang paling murah ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tabassamuka amama akhuka shadaqah, ya kan? Kemudian yang keempat adalah menyantuni, memelihara, mengasuh, mendidik anak yatim dengan penuh kasih sayang ya. Ini juga merupakan bekal kita ya untuk dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima adalah berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu dan bertutur kata yang baik. Lah ini Mbak Mas ya. Tetangga adalah seorang yang paling dekat dengan kita ya. Oleh karena itu kita harus berperilaku baik ya, tidak hanya WA tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Menghormati tamu, ada hadisnya nih ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim dhaifahu, maka ia harus menghormati tamunya. Wa may yu'minu billahi wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik ataupun diam. Ini juga merupakan amalan-amal baik yang mana akan kita persiapkan untuk hari akhir nanti. Kemudian, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan ya. Ini sudah Ibu jelaskan dulu di PSP ya. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan ataupun pertolongan dari Allah. Pemimpin yang adil ya. Tidak hanya menjadi ketua kelas, ketua RT ya, tapi sebetulnya diri Anda, pribadi Anda masing-masing juga pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita harus dapat memanage seluruh anggota tubuh kita seadil-adilnya. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang rajin beribadah ya. Anda semuanya ya Mbak Mas ya, yang selalu sholatnya tepat waktu, baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ataupun rindu dengan masjid ya. Pokoknya kalau tidak ke masjid itu hatinya gundah gulana ya. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang mencintai karena Allah ya. Jadi menikah itu karena Allah, bukan mencinta karena hartanya, wajahnya ya. Itu kan ada ya Mbak Mas ya, dalam hadis ya. Kalau mau menikah itu tidak melihat hartanya, cantiknya, nasabnya, tapi lihatlah agamanya. Dinu taribat syadat. Nah, hadisnya seperti itu. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina, kemudian dia menolaknya ya karena takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah secara ikhlas, kemudian orang yang mengingat Allah ketika sendiri hingga bercucuran air matanya ya. Udhkuruni fadhkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kamu mengingatku, maka Allah pun akan mengingat kalian. Ya, jadi intinya kalian selalu mengingatkan Allah dengan bercucuran air mata ya, dengan gerentos, dengan penuh khusyuk gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir.
Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, ya. Kita harus yakin Allah itu Maha berkuasa, Maha Adil, Maha segalanya, ya. Allah amat cepat hisapnya, ya. Besok Allah itu akan menghitung amal-amalan kita itu, ya, tanpa kalkulator, Mbak Mas, ya. Udah tanpa rumus langsung bisa menghitung, Mbak Mas, tidak ada salah sedikit pun. Karena Allah itu maha. Loh, yang namanya maha kan, ya, sudah di atas segala-galanya, tidak ada salahnya. Kemudian memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhkan dari akhlakul mazmum ataupun perilaku tercela. Kemudian yang ketiga, memberikan dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan, ya. Jadi kita harus selalu optimis dalam menjalankan suatu, ya, tidak bersikap pesimis, ya, karena optimis adalah suatu akhlak terpuji, cerminan orang Islam. Kemudian tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Tawakal, ya. Tapi tidak hanya tawakal pasrah saja, tapi wajib ikhtiar, sabar, ya. Sabar meskipun, ya, terjadi kemalangan, ya. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya. Ini ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah, itu saja dari Bu Ratna, ya. Semoga kita semuanya bisa, ya, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan tercela, dan kita semuanya bisa masuk surganya Allah. Allahumma amin, ya. Jangan lupa, ya, Mbak Mas, ya, dalam Quran surat Al-Qari'ah itu tadi Bu Ratna lupa menjelaskan, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu kita itu seperti anak-anak yang bertebaran, maju ke depan bencana, maju ke belakang bencana, samping kanan, samping kiri. Yaitu hari kiamat, Mbak Mas. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Dan gunung-gunung yang kokoh itu seperti debu-debu yang berhamburan. Gunung-gunung sing kokoh baik itu seperti debu-debu yang berhamburan. Itu hari kiamat, Mbak Mas. Terus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus wa amma man saqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa amalnya itu banyak, maka 'isyah radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang amalnya itu sedikit, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan apa sih neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas, ya. Jangan lupa itu Al-Qari'ah, Mbak Mas, kalian hafalkan, ya, sebagai renungan Anda. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ya, itu saja pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.